Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, ana di sini enggak akan membahas mawa'idus sahabah, tapi tentang masalah 24 jam amalan di bulan Ramadan. Ana sudah bahas sesi 1 itu di Blimbing, cuman enggak akan selesai karena banyak. Jadi ana akan buat sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu setiap. Jadi sesi 1 ini di Blimbing kemarin, sesi 2 di sini, sesi 3 nanti di Imam Albani, Ma'had Imam Albani, sesi keempat mungkin Tanjung Raya, nanti gitu. Jadi karena ini akan banyak pembahasan dan nggak akan selesai. Ana sudah, makanya kalau antum usahakan ikutin dari yang 1. Sesi 1 itu sudah ada di YouTube. Nanti sesi 2 insya Allah subuh juga keluar di YouTube. Sesi 3 besoknya gitu terus, insya Allah. Baik, perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Kita masih dalam azan subuh. Kemarin kita sudah dari bangun, sahur, panjang kemarin itu pembahasan sampai ketika sholat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Taib. Kemudian yang perlu kita tahu, sebagaimana sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh sangat ditekankan, maka sholat sunnah rawatib di bulan Ramadan jauh lebih ditekankan. Kita tahu Masya Allah Tabarakallah Rahman, kondisi paling mudah untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat kapan? Bulan Ramadan, karena bertepatan dengan apa? Sahur. Kapan sahur? Masya Allah. Kapan makan? Pokoknya kapan makan insya Allah sigap. Kapan apa? Makan. Subuh pun diembat bisa. Itu kondisi manusia sih, rata-rata manusia. Baik, Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk mengerjakan salat qabliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, yang mana kita tahu keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dibantu. Tapi apa kata para ulama? Bukan cuman qabliyah subuh, tapi salat sunnah rawatib yang lain. Berapa rakaat semua totalnya? 12 rakaat, Masya Allah. Perhatikan di sini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shallat natai asyarata rak'atan fi yaumin wa lailah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat di siang dan malam hari, 12 rakaat totalnya, bunia lahu bihinna baitun fil jannah. Dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di mana? Di surga. Wallahi, orang yang bisa mendapatkan keutamaan itu orang yang paling beruntung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala janjikan rumah di surga? Sekarang di atas muka bumi ini banyak enggak masih manusia enggak punya rumah? Banyak, ngontrak. Di surga enggak ada ngontrak. Semua dikasih free. Jadi ketika dijanjikan oleh Nabi kita SAW, siapa sholat rawatib 12 rakaat siang dan malam harinya, maka akan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi, itu keutamaan besar. Pertama, itu dapat rumah gratis. Sekarang kita kalau dibangunkan rumah gratis kayaknya hampir-hampir rasa mustahil kecuali warisan. Mana ada orang ngasih 300 juta foto antum tempati, ini untuk antum. Sulit, ada, tapi sulit, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Gratis dia. Terus yang kedua, yang bangunkan siapa? Allah SWT. Kita bangun rumah, ya Allah, kadang-kadang kalau udah borongan semisal, catnya enggak rapi, bangunannya enggak bagus, kita kecewa. Tapi ini yang bangunkan siapa? Allah. Allah bangunkan rumah, mana ada bangunkan pakai kayu gitu aja.
pakai batu bata yang murahan, la, rumah kaca, rumah idaman semua manusia. Yura batinuha, yura zahiruha min batiniha, dilihat sampai nampak dari luar isi dalamnya. Pakai apa? Rumah kaca. Dan ini idaman. Sekarang orang banyak bangun rumah kaca. Kenapa kita takut bangun rumah kita pakai rumah kaca? Kapan bertengkar sama tetangga hancur, dilempar batu habis sudah, kan gitu. Tapi Masya Allah di surga dikondisikan oleh Allah, dibangunkan dengan sebaik mungkin. Allah kapan udah ngasih, nggak nanggung-nanggung. Kalau kita kadang-kadang ngasih, Anda ngasih antum, ngasih kambing, Anda akan ngasih kambing yang mungkin kecil, yang mungkin ya nggak bagus. Tapi kalau Allah sudah ngasih, Allah ngasih yang paling baik. Manusia aja diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang paling baik. Itu Allah SWT kapan udah ngasih nggak nanggung-nanggung. Taib. Kemudian apa lagi faktor ketiga? Kenapa kita harusnya semangat? Ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Dibangunkan rumah dalam surga. Antum perlu tahu, orang bangun rumah itu pasti mikir siapa ya tetangganya. Ribut nggak sama tetangga? Tapi orang yang di surga semuanya orang yang baik, nggak ada hasad, nggak ada benci, nggak ada dendam. Itu orang di surga. Bahkan nasihat para ulama, al-jar qabla dar, cari dulu siapa tetangga kita, baru kita lihat apa rumah kita. Jadi sebelum bangun rumah, cari apa? Tetangga yang baik. Ternyata tetangga di sebelah ini orang-orang Masya Allah baik semua. Apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Allah Subhanahu wa taala cabutkan hati-hati para penduduk surga, di dalam hati mereka al-ghil, kebencian. Jadi kalau Allah sudah bangunkan, ya Allah bangunkan kondisi yang paling baik. Kita mau beli rumah di kaplingan tertentu, kita tanya, siapa yang buka kaplingan itu? Siapa orang-orang yang sudah beli? Oh, banyak orang awamnya, mundur kita. Kenapa mundur? Nanti tiap pagi diputarnya pula remix itu. Tiap pagi, tiap siang, na'udzubillah, tiap malam. Sampai orang ini sekarang na'udzubillah kapan sudah putar musik dengan berbagai musik yang ada saat ini, jendela tuh getar. Der. Der. Nggak mikir tetangga sebelah. Na'udzubillah. Makanya ketika anak baca itu, alhamdulillah di Sumsel ini remix itu sudah dilarang. Alhamdulillah. Karena di situ katanya ada perjudian, di situ katanya ada penyebaran narkoba di sana. Alhamdulillah ditutup, dilarang di Sumsel ini. Anda baca seperti itu. Dan itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lihat rumah Allah Subhanahu wa taala di surga itu besar sekali. Allah bangunnya dengan yang terbaik, dengan kondisi yang paling baik. Tetangganya pun semua apa? Baik. Mana ada yang julitin, waduh ini besar rumahnya dibangun sama Allah, oh, enak kali dia. Nggak ada. Orang tuh kan tingkat-tingkatan tuh. Ada orang tingkatannya tinggi, ada orang tingkatannya rendah di surga. Orang yang tingkatannya rendah nggak akan pernah hasad sama orang yang tingkatannya apa? Tinggi. Nggak pernah hasad sama sekali. Masya Allah. Inilah makanya kita harus kejar rumah Allah di mana? Di surga. Karena memang nyari tetangga itu, antum tahu, Masya Allah. Kadang-kadang tetangga itu udahlah julidnya, Masya Allah, suka ngomentarin orang, Masya Allah, na'udzubillah. Makanya ada doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang jelek. Na'udzubillah. Tetangga sebelah kita semisal lagi ribut sama istri, nguping sebelah dia. Orang kapan tetangga baik, nggak akan ditutup pintu sama dia, jendela tutup rapat-rapat, seakan-akan dia nggak tahu masalah yang di sebelah. Makanya kalau bisa beli rumah tuh jangan rumah bedeng. Rumah bedeng antum bertengkar sebelah tahu. Kecuali rumah bedeng semua ustad.
saling tahu. Oh sudah urusan rumah tangga sudah. Ustadz ngapain masalah? Nggak akan ngomong dia sana sini. Tapi kalau orang tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya, habis kita. Makanya kalau nasihat anak, kalau memang bisa nggak di rumah bedeng, usahakan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu tetangga sebelah ini gimana. Na'udzubillah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala janjikan kita rumah, itu kita ambil. Dan antum tahu insyaallah, tanah yang ada di surga luasnya seperti apa surga? Arduhas samawat wal ard. Luasnya seperti langit-langit dan bumi. 7 langit sama bumi luasnya surga kayak gitu. Semua orang baik. Nanti anak di sini, tiba-tiba di sana, oh masya Allah, ikhwan kita ini dulu di dunia. Antum akan jumpa semuanya. Mungkin jaraknya agak jauh, tapi masya Allah nanti antum akan jumpa. Oh rumahnya di sana, enak. Lah kadang-kadang aja kita mau safar ke sana takut gimana kondisi orang sana ya, gimana ya. Karena akhlak di sana kita nggak tahu kondisinya. Anak kayak mau safar aja mau kajian, anak mikir dulu gimana kondisi orang sana, aman nggak? Anak nanya dulu aman nggak di sana? Aman Ustaz, aman, masih insyaallah. Tapi jalan terus jalan. Di surga mah antum mau kemana-mana. Sekarang kalau antum mau dari sini ke hutan semisal malam hari naik motor aman? Mungkin dibegal. Kalau di surga nggak ada pembegalan, aman semuanya, karena tipikal semua di surga orang-orang baik. Makanya berusaha kita. Jadi gini, kalau Allah janjikan rumah di surga pasti masuk surga gitu loh, pasti masuk surga. Kayak gini aja, anak tuh kita kan baru tahu ya kasus manusia yang mengusir ustadz kajian kan. Antum nggak pikir ada manusia kayak gitu, orang ustadz mau ngisi kajian diusir. Na'udzubillah. Akhlak mereka tuh nggak tahu makan apa mereka itu. Anak nggak tahu kok sebengis itu. Pematerinya ngomongnya sesantun mungkin, sebaik mungkin. Itu na'udzubillah, ngeri punya tetangga kayak gitu. Wallahi anak katakan ngeri punya tetangga kayak gitu. Antum tahu anak pernah kajian di salah satu tempat. Panitia yang ngomong ustadz di masjid ini yang nanti antum ngisi. Dulu sebelum antum tuh ada ustadz kibar. Diusir ustadz. Waktu di samping masjid itu langsung ditarik, langsung dipersekusi, langsung dimintakan untuk klarifikasi dan sebagainya. Wah, kami akhirnya gerak Ustaz para panitia. Walhamdulillah ada polisi yang juga yang iniin. Apa kata panitia? Habis kasus itu Ustaz, Ustadznya langsung ngomong, tolong ikhwah pesankan ana tiket pulang ke Kalimantan. Ana takut katanya. Masya Allah. Padahal acara belum dimulai. Ustadz kibar ini pengen pulang langsung, nggak tahan. Peskis tuh kena. Antum diludahin aja kena kok, kejiwaan. Makanya hati-hati kalau sama dai itu kadang-kadang kapan mereka sudah kasihan, wallahi kasihan. Ana itu sampai mikir, antum nggak tahu ustadz di luar sana kayak mana. Takutnya itu antara nyawa mereka minimal kejiwaan. Makanya ana masya Allah ketika ana lihat kondisi saat ini, ustadz diusir, ustadz dihinakan, ustadz dimaki, ustadz diteriakin depan wajahnya, ustadz ditarik, ana tuh sampai terpikir orang yang paling kuat mentalnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cobaan beliau kita terima saat ini mungkin kita gila. Jiwa kita nggak sanggup untuk itu. Nabi diludahin, Nabi lempar kotoran, Nabi ditarik, Nabi diambil, Nabi dipecut. Na'udzubillah. Mungkin kalau kondisi anak digitu kan habis anak, gila mungkin anak. Na'udzubillah. Tapi apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian mustahil gila. Nabi kita SAW mentalnya mental yang kuat, masya Allah. Makanya antum bersyukur sama Nabi kita Muhammad SAW. Antum terima kasih sama jasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ikhwatul kiram, kita kembali ke tema. Jadi
12 rakaat itu disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, arba' raka'atin qabla dzuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ini kita kerjakan bukan 1 salam, tapi 2 salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 4 rakaat salat zuhur, ini salat qabliyah zuhur. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa totalnya? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat habis maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat ba'dal isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa totalnya? 12. Jadi 12 rakaat ini, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 12 dengan total semuanya itu kita jaga. Maka kita dijanjikan oleh Allah bukan cuma masuk surga, tapi mendapatkan rumah di surga dengan tetangga-tetangga yang saleh, masya Allah. Nanti wallahi kalau kita masuk surga antum akan lihat wajah-wajah kita sama, oh masya Allah, masya Allah. Alah, anak jadi dunia tiba-tiba lagi umroh ketemu, masya Allah antum di sini. Wah, seneng anak jumpa kawan lama kan gitu. Anak ada adik kelas anak di SCDI. Anak nggak tahu dia agak nakal orangnya, agak nakal. Waktu di SCDI ternyata lulus di Madinah. Pas anak umroh dipanggil anak, Bang Iom katanya. Tengok bilang, antum, masya Allah, gimana antum bisa di sini? Iya Ustaz, anak kan udah tobat katanya. Ngomong kayak gitu. Doain bang mudah-mudahan istiqomah kata dia. Masya Allah khair. Itu adik Ustadz itu, tapi ya dulu nakal memang, tapi sekarang udah berubah, di Madinah sudah berubah, masya Allah. Anak itu jumpa orang-orang yang lama itu seneng ya, masya Allah. Nanti apalagi kita pak, pada hari kiamat dengan cobaan, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar, lewati siratnya, pas sudah dengan semua kondisi cobaan yang berat, masuk surga, jumpa ikhwan-ikhwan yang lama, senengnya. Antum akan lihat wajah-wajah mereka. Bahkan ketika antum di surga nggak jumpa kawan-kawan antum akan nyari mana fulan, mana fulan, mana fulan. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, berangkat engkau ke neraka, cari fulan, keluarkan dia. Ini syafaatul mukminin, syafaat orang yang beriman. Jadi berkawanlah sama orang-orang saleh. Antum akan nyari pasti. Tapi tiba-tiba kita meninggal, nggak ada yang kenal sama kita, ya nggak pernah nampak di masjid. Yang kenal sama kita orang-orang di pasar tinggalkan sholat, ya Allah, sama-sama di neraka, tahu sama-sama tahu nih, lah kok di sini, orang surga nggak tahu, nggak mau narik syafaat, nggak kenal dia. Makanya antum kalau sefajir-fajirnya kita jangan tinggalkan apa? Masjid. Kawan yang soleh jangan tinggalkan, wallahi jangan tinggalkan, karena Allah kasih izin orang yang beriman untuk ngasih apa? Syafaat kepada kawan-kawannya. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi kata para ulama, salat sunnah qabliyah subuh itu sekalian salat sunnah rawatib. Wallahu alam. Amal berikutnya disebutkan di sini adalah melaksanakan salat subuh secara berjamaah untuk laki-laki. Dan juga untuk perempuan di mana? Di rumah. Itu usahakan sebisa mungkin. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam mumpung Ramadan, kalau Ramadan insya Allah godaan syaitan itu lebih kecil dan malaikat tuh banyak bertebaran dan amal kebajikan tuh lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi jaga sebaik mungkin. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat orang berjamaah beramai-ramai itu lebih afdal dibandingkan salat dia sendiri. Berapa kali derajat? 27 derajat. Dan wallahi ada satu hadis yang sampai detik ini ana tidak bisa kerjakan. Sampai detik ini, wallahi kalau orang sudah dapat ini keutamaan besar sekali. Apa Nabi SAW sabdakan? Man shalla lillahi arba'ina yawma. Barang siapa yang sholat ikhlas karena Allah SWT
arba'ina yauma, selama 40 hari, fi jamaah, secara berjamaah 40 hari. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 hari. Besoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2 hari. Terus sampai 40 hari secara berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, dia mendapatkan takbir imam yang pertama, takbiratul ihram. Dapat dia takbir pertama. Wallahi, apa kata Nabi kita sallallahu, kutibat lahu bara'atan. Allah tetapkan untuk dia dijauhkan dari 2 hal. Yang pertama, bara'atun minan nar, dijamin sama Allah dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dijauhkan oleh Allah dari apa? Kemunafikan. Wallahi, mungkin kita ini saat ini berdakwah, ana salat, wallahi mungkin na'udzubillah fi syai' minan nifaq, ada sesuatu kemunafikan, imma ana riya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi orang yang mendapatkan 40 hari selama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya'nya dia jaga, dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan, aman dia dari kemunafikan. Anda mau nanya sekarang, dari kita semua siapa yang sudah amalkan itu? Siapa yang sudah dapat? Tunjuk tangan, Anda kasih dia. 40 hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dapat takbir imam, salat jamaah. Siapa? Wallahi sulit. Sulit. Ada salah satu syekh Uthman Al-Khamis. Beliau hafizahullah itu ndak pernah telat dari takbir imam. Syekh, antum buka ya sekarang terjemahannya banyak, Syekh Uthman Al-Khamis. Baru-baru kemarin itu ke mana? Ke Indonesia. Syekh Uthman Al-Khamis dikatakan, antum kenal nggak Syekh Ahmad An-Nufis? Imam besar, masih muda beliau ini di Kuwait, Jami' Kuwait. Ini Syekh Ahmad Nufis, saya cerita, Syekh Uthman Al-Khamis itu tidak pernah ketinggalan sholat takbir imam, tidak pernah sama sekali, nggak pernah masbuk. Selama saya bertahun-tahun di masjidnya Syekh Uthman Al-Khamis, tidak pernah telat sama sekali, nggak pernah telat. Masya Allah. Beliau bukan imam, beliau makmum, beliau nggak pernah telat sama sekali. Apa kata Syekh Ahmad An-Nufis? Pernah beliau sekali masbuk. Sekali apa? Masbuk. Tapi masbuk ini gara-gara batal sholatnya. Kentut belakang masbuk. Allah ajib. Dicatat oleh Allah terhindar dari api neraka sama dari apa? Kemunafikan. Anak yang anak takut sampai detik ini tuh munafik. Wallahi itu yang paling anak takutkan. Anak pintar ngomong. Anak pintar ngajak orang, pintar anak. Tapi na'udzubillah, di hati anak tuh yang perlu kita takutkan, aman dah dari kemunafikan. Ngajak orang wallahi gampang. Antum tinggal belajar public speaking, dipelajari sekarang di mana-mana. Antum mahasiswa, hatta mahasiswa keagamaan dipelajari public speaking, dipanggil orang-orang yang pintar orasi, yang pintar bicara, yang pintar ngobrol, yang pintar apa dan sebagainya. Oh, cara bicara yang bagus gini, pintar. Tapi untuk urusan hati, la ya'lamuha illallah, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah SWT. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Na'udzubillah. Makanya orang yang mendapatkan keutamaan bisa mendapatkan 40 hari aman. Taib. Antum bisa kerjakan ini bulan apa? Ramadan. Berapa hari? Ramadan berapa hari? 30 hari. Antum kejar coba itu, tinggal 10 hari setelah Ramadan atau 10 hari sebelum Ramadan, Sya'ban. Antum kejar. Mudah-mudahan dibantu sama siapa? Allah. Berarti nggak usah pulang kampung dulu. Kalau pulang kampung nanti safar. Kesempatannya ini nih. Ana nggak tahu. Mungkin ana duluan yang bakal meninggal dari antum, atau antum duluan yang bakal meninggal dari ana. Nggak pernah tahu wallahi. Tinggal kita siapkan dengan amal apa kita jumpa sama Allah. Kayak kalau anak punya amal itu, wallahi satu, kalau anak bisa berhasil, anak akan berhujjah di hadapan Allah. Titik. Tapi orang yang ada kemunafikan, yang kadang-kadang ikhlasnya agak sulit, dipersulitkan oleh Allah SWT. Maka anak takut. Kenapa sampai sekarang kok nggak berhasil?
Na'udzubillah. Na'udzubillah. Taib. Perhatikan kemudian hadis yang lain yang menerangkan kenapa kita diperintahkan untuk berangkat ke masjid. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ada salah seorang yang buta datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang buta ini? Ibnu Ummi Maktum. Wallahi Ibnu Ummi Maktum ini termasuk orang yang ada cacatnya, kekurangannya, tidak bisa lihat cacat, tapi semangatnya Masya Allah. Kita dengan posisi mata bisa lihat, nggak semangat. Antum tahu pernah Nabi SAW ditegur sama Allah gara-gara orang buta? Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Tahu kisah itu? Semangat mau bertanya ke Nabi SAW tentang masalah agama, nuntut ilmu sama Nabi, kondisi buta radhiyallahu ta'ala anhu. Datang ke majelis Nabi SAW. Kemana Nabi berada? Berangkat Ibnu Ummi Maktum untuk nanya tentang hadis, nanya tentang hukum dan sebagainya. Ibnu Ummi Maktum datang menuntut ilmu sampai Masya Allah dengan kondisi semangat Ibnu Ummi Maktum. Ini orang buta datang ke Nabi SAW bertanya tentang hukum agama. Ternyata Nabi SAW sibuk berbicara sama zu'ama Quraisy, sama tokoh-tokoh Quraisy. Nggak dianggap Ibnu Ummi Maktum, nggak dianggap. Nabi SAW wajahnya apa? Masam, bermuka masam Nabi SAW. Wallahi antum perlu tahu, orang bermuka masam sama orang buta nggak ngaruh aslinya. Kita bermuka masam sama orang buta, wallahi nggak ngaruh. Dia nggak bisa lihat kita. Tapi siapa yang lihat? Allah SWT. Orang datang bagus-bagus dalam kondisi buta, dia mau bertanya hukum agama, mencari Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW abasa wa tawalla. Beliau SAW bermuka masam, beliau berpaling. Ana yakin Ibnu Ummi Maktum pasti sedih. Padahal Ibnu Ummi Maktum nggak bisa lihat, tapi wallahi hirs, ghirah, semangatnya gimana, perjuangan beliau gimana untuk belajar agama. Orang buta. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam, maksudnya Nabi kita SAW. Wa tawalla, dia berpaling ketika didatangi oleh seorang yang buta. Allah ingatkan Nabi kita SAW atas kekeliruan beliau kepada orang yang buta, cacat. Gak pernah patah semangat. Sampai kondisinya Ibnu Ummi Maktum tuh minta izin untuk nggak sholat jamaah ke masjid. Sah bagi beliau aslinya orang buta karena memang sulit kondisinya. Dia bukannya nggak semangat, tapi ternyata ada uzur yang berat bagi Ibnu Ummi Maktum untuk datang ke masjid. Dia datang, kata Abu Hurairah, kepada Nabi kita Muhammad SAW, faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Aku nggak punya seseorang yang menggiring saya ke masjid ya Rasulullah. Dan saya ini orang buta. Maka dia meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat di mana? Di rumahnya. Farakhasa lahu. Nabi SAW kasih rukhsah. Ya sudah, kamu sholat dari rumah. Itu pertamanya. Falamma walla da'ahu. Ketika Ibnu Ummi Maktum berpaling mau pulang, senang nih, alhamdulillah dapat uzur. Syukur. Takut loh Ibnu Ummi Maktum, kalau orang buta tapi takut azab. Falamma walla da'a. Ketika berpaling, Nabi panggil lagi. Faqala lahu hal tasma'un nida' lis shalah? Engkau dengar enggak Allah manggil untuk salat? Ibnu Ummi Maktum, engkau dengar enggak Allah manggil untuk salat? Qala na. Iya, aku dengar. Faqala fa'ajib. Kalau Allah manggil, penuhilah undangannya. Allahu akbar. Wallahi sahih, susah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Salat itu berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Naam, sahih, berat. Kita ini kadang-kadang capek, kadang-kadang istirahat kurang dan sebagainya, berat.
Tapi bagi orang-orang yang imannya tinggi, itu bukan berat, bukan sesuatu hal yang berat bagi orang-orang yang khusyuk. Contoh paling nyata itu Nabi kita sallallahu. Beliau mau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak bisa berjalan. Yang pertama beliau lakukan adalah mengatakan asallan nas. Itu ucapan Nabi kita sallallahu. Ternyata yang kalau kita baca hadis itu, kita kira Nabi nggak bakal berangkat ke masjid. Mau meninggal, sakit. Orang di rumah sakit, yang jaga pun berhak dia untuk nggak sholat di masjid. Karena takut kalau dia ada apa-apa dan sebagainya, untuk jaga orang pasiennya, keluarga dia. Berhak dia untuk nggak ke masjid. Kalau kondisi mendesak. Ini Nabi SAW mau meninggal. Ketika sadar, beliau berusaha berangkat ke masjid. Beliau ambil air wudhu, beliau segar sampai 3 kali pingsan sallallahu alaihi wasallam. Sampai minta tolong untuk dibopong ke masjid. Rindu sama rumah Allah. Wallah. Oke, kalau antum ada iktikaf kesempatan, jangan antum tolak. Cuman 10 hari Allah kasih Lailatul Qadar gitu ya. Jangan ditolak oleh Allah. Datang. Minimal antum pun kalau seandainya hatta cuman mabit, hatta cuman beribadah bermalam tok gitu loh ya. Antum cuman melihat orang-orang saleh itu baca Quran, orang-orang saleh salat, dihitung pahala sama Allah. Antum merenungi aja mereka. Itu dihitung apa? Pahala. Hatta cuman antum mabit saja. Antum kalau dikunjungi orang, ada kawan antum bertamu ke rumah antum, seneng nggak kita? Ayo wallahi seneng. Masya Allah, kaif hal akhi? Hai, fadal duduk sini. Ayo kita makan dulu. Anak kan seneng kalau orang ke rumah anak, kawanan. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala didatangi rumahnya, seneng nggak Allah? Ayo wallahi seneng. Makanya orang-orang yang datang ke Ka'bah, yang datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, na'am sahih. Jangan dikira Allah nggak senang. Besar biaya. Cuman Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan bagi orang-orang yang jujur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatta masjid dimanapun, tidak usah di Masjid Nabawi wala Masjidil Haram, Allah akan bahagia ketika orang-orang itu jujur untuk mendekat ke rumah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Azan atau ada yang salah? Berapa lama sih itu? Berapa? 5 menit lagi. Nah, taib. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan di mana? Di rumah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa qaru buyutihinna. Sebaik-baik masjidnya wanita itu dalam rumahnya. Jadi wanita dalam rumah, tidak usah ke masjid. Taib. Kalau salat tarawih, masjid atau rumah? Wanita salat tarawih lebih afdal di masjid atau di rumah? Masjid. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ana condong ke situ. Kenapa? Taib. Perhatikan. Aslinya sholat wajib itu dikerjakan di mana? Laki-laki. Di mana? Masjid. Nabi SAW bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat laki-laki di mana? Di rumah. Kecuali sholat yang wajib. Sholat wajib berapa sih? 5. Sholat sunnah banyak enggak? Banyak, enggak, tapi banyak sekali. Makanya Nabi bersabda, sebaik-baik sholat laki-laki di mana? Di rumah, kecuali sholat yang wajib. Taib, sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di mana? Di masjid. Sholat tarawih wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Mana afdal? Tarawih laki-laki di masjid atau di rumah? Di masjid.
Sampai Umar kumpulkan semua orang. Apa kata Umar bin Khattab ketika ngumpul? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Tapi bid'ah bukan bid'ah yang disebutkan oleh orang, oh ada bid'ah hasanah, bukan. Itu bid'ah secara bahasa. Baik, kita kembali ke tema. Salat tarawih apa hukumnya? Sunnah. Kita perlu tahu salat sunnah aslinya lebih afdal di masjid atau di rumah? Di rumah. Ternyata laki-laki disunnahkan di masjid. Begitu juga dengan wanita. Khusus tarawih lebih afdal di mana? Di masjid. Apalagi kapan di rumah, kadang-kadang perempuan itu nonton sinetron. Kapan sholat tarawih? Ay, janganlah di sana, imamnya sejus. Capek nonton dia. Kalau nonton, Tapi memang pasar emak-emak ini memang menggiurkan. Antum tahu dulu ada sinetron namanya Tersanjung. Sampai berapa season tuh? Tersanjung ke berapa? Anda enggak tahu, Anda dulu anak SD itu. Tersanjung 6, kok tahu antum? Anda nggak tahu tersanjung sampai tersanjung ke berapa? Anak kuliah itu sampai nggak tahu. Naudzubillah. Emak-emak tuh tonton. Kenapa sampai 6 tahun 6 season? Loh, ditonton terus, laku lah dia. Iklannya di mana-mana. Datang terus, dapat duit nih channel televisi. Dapat duit dia. Kalau seandainya sampai 6 berarti gara-gara laku banyak nonton, trafficnya itu tinggi gitu loh dibandingkan siaran-siaran yang lain. Pasar mama mati besar. Tapi setelah itu datang setelahnya Cinta Fitri. Sampai hijrah pun. Oh, sekarang kan udah hijrah nih orangnya ya, alhamdulillah. Itu udah berapa season itu? Pasarnya siapa? Emak-emak. Kapan imam masjid nangis sholat tarawih? Alah, Ustaz, lamonian Ustaz. Padahal tuh momen bisa tadabbur Quran, apa kata Allah. Pas nonton sinetron bisa dia nangis. Waduh, kok gini ceritanya? Apa orang ngomong? Astagfirullahaladzim. Kapan akhirnya sedih? Sedih dia. Tapi kapan bahagia? Sesuai harapan para penonton. Aduh, na'udzubillah. Ini terjadi karena apa? Berarti pasar emak-emak itu ada. Dan anak itu jumpain itu ketika anak pulang Ramadan dari pondok pesantren. Lah kok masih ada? Pulang, lah kok masih ada? Walhamdulillah udah hijrah. Kalau nggak hijrah mungkin ada terus itu apa? Cinta Fitri keberapa ya? Mungkin. Alhamdulillah udah hijrah. Stop kemungkaran. Masya Allah tabarakallah rahman. Berarti pasarnya orang-orang yang disibukkan dengan kelalaian di bulan Ramadan banyak bukan? Banyak. Na'udzubillah. Baik, adzan kita lanjutkan pada adzan. Fadhil.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Jadi kalau untuk ibu-ibu istri kita, Pak, saran anak bawa ke baik. Agak susah urusannya kalau seandainya istri udah di rumah. Iya, kalau istri kita ustazah, istri kita mantan santriwati, enak. Kalau istri kita masih awam, kayaknya nggak yakin, Nana. Nggak yakin, Nana. Aduh, na'udzubillah, sekarang ini godaan syaitan tuh besar loh. Ana masih ingat dulu, antum tahu waktu sahur. Waktu sahur ini para ulama tidak pernah tinggalkan minta ampun kepada Allah. Sampai Allah berfirman, orang-orang yang Allah cintai wabil ashari hum yastaghfirun, mereka istighfar di waktu sahur. Sekarang orang dilalaikan dari istighfar di waktu sahur. Waktu itu ada program acara joget-joget. Ana tuh sempet tahu tuh gara-gara kondisi waktu itu ana pulang. Ini acara apa pula, na'udzubillah. Udah hijrah balik lagi rupanya. Intikas, hati-hati, memang berat kondisinya. Hijrah itu berat. Harus kafah. Apa kafah? Harus totalitas. Disuguhkan itu. Godaan wallahi banyak. 10 malam terakhir bulan apa? Ramadan. Orang dilalaikan dari tarawihnya. Dulu awal Ramadan pertama sampai pasang tenda di mana-mana ada. Akhir hilang. Kemana? Semuanya kebanyakan ke serba 35.000. Berangkat semua diskon besar-besaran. Mungkin serba 35.000 dicoret, serba 15.000 jadi diskon. Mungkin Anda tidak tahu. Itu terjadi, na'udzubillah. Makanya Anda nasihatkan untuk
antum semua, kalau kita nggak yakin di rumah, apalagi sholat tarawih, oh ana sholat kok, ana jaga sholatnya, atau apa yang anti baca, kulhu kulhu kulhu, kenapa nggak ke masjid? Ke masjid ampun, bacanya surat Al-Baqarah, nggak apa-apa, sabar, karena memang aslinya sholat tarawih itu untuk sholat yang panjang. Antum tahu tarawih? Apa arti tarawih? Rohah, istirahat. Kenapa istirahat? Karena gini, 2 rakaat tuh panjang, masya Allah. Lanjut 2 rakaat panjang, masya Allah. Habis itu di rakaat yang keempat kita apa? Duduk lama, lama jeda. Makanya kata para ulama, orang tuh sah sholat tarawih langsung 4 rakaat sah. Disebutkan dalam hadis, Aisyah mengatakan langsung 4 rakaat. Walaupun maksudnya itu 2 rakaat langsung lagi ke atas, tapi 4 rakaat sah. 2 rakaat juga sah. Tapi habis itu jeda, rakaat keempat panjang, itu tarawih namanya, roha. Panjang jeda mungkin sekitar 5 menit. Karena panjang. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi waktu tarawih, nggak ada lagi waktu istirahat. Kenapa? Yang dibaca kulhu kok, atau juz 30 yang pendek-pendek, jadi nggak perlu istirahat. Antum kalau mau nyoba 1 malam 1 juz di Prabu Mulih nih, coba ke rumah sakit Bunda itu. Cobaan iman itu. Kalau iman antum kuat masuk, tapi jangan ngedumel, jangan kesel sama imam. Tuh Pak Imam, janganlah kayak gini. Coba masuk. Tapi sesuai iman lo ya. Kapan nggak tahan jangan. Sini lama nggak sini? Nggak ya kayaknya normal kan? Normal di IC sini kayaknya normal. Di Pondok Ana juga normal, karena di Pondok Ana banyak orang tuanya. Kasihan agak kuda-kudanya udah kayak gini. Sholat itu kan harus kayak gini kan? Tiba-tiba berkuda-kuda. Karena saking panjangnya imam kan, masya Allah. Jadi normal juga kalau di pondok kami normal, di pondok kami. Antum kalau mau coba keimanan datang ke rumah sakit Bunda. Insya Allah berkah insya Allah. Karena memang tarawih itu aslinya sholat untuk panjang. Namullahu alam bisawab. Taib. Habis itu, jadi sholat subuhnya di mana? Di masjid, zuhur, asar juga sama. Taib. Habis sholat subuh berjamaah, apa yang kita kerjakan? Menyibukkan diri kita dengan doa sama baca Quran. Wih, itu paling gampang di bulan Ramadan. Karena kalau di luar bulan Ramadan kita alasan ana langsung balik subuh gara-gara mau sarapan. Sekarang nggak perlu lagi sarapan karena sudah apa sahur. Antum bisa gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan masya Allah tabarakar rahman. Disebutkan keutamaan orang-orang yang duduk di waktu ba'da apa? Subuh sampai matahari terbit, ditunggu 15 menit setelah terbit. Jadi yang jam di sini itu waktu pas terbit itu, setahuana gitu. Kalau antum mau pas itu antum buka aplikasi Satfiranda. Aplikasi Satfiranda itu yang bekal Islam, bukan bekal sholat ya. Iya, Anda nggak tahu apa bekal sholat atau bekal Islam. Jadi ada itu penunjuk waktunya, itu sudah dibuat 15 menit dibandingkan yang umum di kita ini 15 menit. Karena kalau sholat pas matahari terbit itu nggak boleh hukumnya, karena itu orang-orang majusi. Jadi tunggu dulu sampai 15 menit setelahnya. Anggaplah sekarang itu jam berapa itu di situ tertulis jam berapa? Nggak ada di situ. 6:07 tambahkan 15 menit. Nah, itu kalau 6:07 itu pas matahari apa? Antum tengoklah besok 6:07 tengok itu pas matahari apa? Terbit. Itu jangan tunggukan 15 menit, habis itu baru kita sholat syuruk namanya. Nah, di sholat syuruk ini keutamaannya besar sekali. Jadi kita nunggu, habis itu kita sholat syuruk. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk zikir kepada Allah SWT, baca Quran, zikir pagi sore dia kerjakan.
hatta tadlu asyams, sampai matahari apa? Terbit. Thumma shalla rak'atain, habis dia matahari terbit dia tunggu salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Apa kata Nabi? Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Kita kadang-kadang umrah, kadang-kadang nggak sempurna. Ada suatu hal yang kita langgar, ada suatu hal yang kita kerjakan yang itu nggak boleh, atau suatu hal yang disunahkan kita nggak kerjakan. Itu kan nggak sempurna. Maksudnya bukan umrah yang mabrurah gitu loh, atau haji yang mabrur. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, duduk dia 2 rakaat subuh setelahnya sholat syuruk, maka apa? Pahala haji plus umrah. Haji apa namanya? Tamattu. Haji tamattu. Dan haji tamattu itu ada haji kiran, ada haji tamattu. Yang paling afdal haji apa? Tamattu. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Siapa dari kita yang tiap hari haji umrah? Umrah aja lah. Siapa dari kita yang umrah tiap hari? Capek. Ternyata ini bisa kita kerjakan sebelum aktivitas kita, terutama di bulan apa? Ramadan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini banyak masuk pertanyaan, anak takut kelewatan nih. Masih di waktu subuh. Taib, insya Allah nanti setelah ini waktu pagi. Anda nggak bisa bahas di sini, tapi insya Allah antum bisa simak di YouTube. Insya Allah besok nanti juga ada pembahasan di aktivitas seorang muslim di pagi Ramadan, insya Allah. Kayaknya nggak akan selesai juga ini, tapi Anda akan berusaha sebisa mungkin Anda selesaikan. Taib, ini kita masuk ke tanya jawab. Jadi mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan apa? Ramadan. Antum aminkan ya akhi. Karena gini, banyak orang-orang di luar sana yang Allah wafatkan 1 hari sebelum Ramadan. Besok mungkin ada yang wafat. Besok. Kita tidak tahu, na'udzubillah. Rugi. Makanya minta sama Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, teruskanlah nafas kami sampai bulan apa? Ramadan. Wallahu a'lam. Banyak ini. Nggak selesai. Baik, kita langsung tanya jawab. Salam Ustaz, bagaimana hukum jika berobat kepada dokter atau terapis lain jenis atau bukan mahram, dan bagaimana jika dalam keadaan penting Ustaz, urgen Ustaz? Jazakumullah khair. Kalau seandainya memang penting, darurat, ya nggak ada masalah. Kita berobat kepada dokter yang lawan jenis, apalagi nggak ada spesialis di situ kecuali yang lawan jenis. Boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat ini membolehkan hal-hal yang dilarang. Kalau darurat, orang semisal di tengah hutan nggak ada makanan, ternyata di situ ada kambing yang mati tanpa disembelih, boleh nggak dimasak dimakan? Boleh kalau darurat. Tapi ingat kaidahnya, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu sesuai kadarnya, nggak boleh berlebihan. Makan, ada kambing nih darurat, kita harus stop makan kambing yang nggak disembelih tadi. Jangan sampai kenyang makan. Nah itu doyan, itu bukan darurat, doyan itu nggak boleh. Jadi kita harus berhenti sebelum kenyang. Yang penting cuman bisa melepaskan darurat kondisi kita sulit tadi. Dokter juga sama. Kalau seandainya pasiennya lawan jenis, dokternya lawan jenis, maka cukup kita buka aurat yang memang di situ kenanya. Kalau yang luka di kepala, jangan tubuh bolang dibuka. Kalau yang luka kaki, jangan di tangan. Jadi ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat ini diperbolehkan, tapi dikasih kadarnya, sesuai apa? Kadarnya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kalau darurat ya. Salam Ustaz, izin bertanya di luar tema, jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apakah pahalanya akan lebih banyak dari selain bulan Ramadan? Syukran. Naam, sahih. Karena bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Dan juga bulan Ramadan bulannya apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran. Maka kata para ulama, orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan orang membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Apalagi bulan-bulan haram. Taib. Assalamualaikum Ustaz, untuk wanita yang sudah baligh haid, kalau dia mau melakukan sholat yang 40 hari itu gimana Ustaz? Nanti misalnya di hari 30 dia susah, nggak bisa terus karena dia kepotong haid. Taib, disesuaikan dengan niatnya. Dia kepotong haid tapi dia kerjakan ba'da apa? Ba'dal haid. Dilengkapkan. Semisal dia kepotong di berapa hari, dia lanjutkan setelah haid. Niat itu, amal itu tergantung apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Anak juga sering sampaikan hadisnya Jabir ibn Abdullah ketika perang bersama Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi perang yang berat. Para sahabat berangkat kondisi berperang. Tiba-tiba Nabi mengatakan inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa sahabat, kata Nabi SAW. Tidaklah kalian melewati jalan yang sulit, wala qata'tum wadiya, dan tidaklah kalian melewati lembah yang sulit, illa kanu ma'akum, kecuali pahala mereka sama seperti pahala kalian, sama. Loh. Para sahabat bingung, kenapa kok bisa? Mereka nggak ikut jihad kok dapat pahala jihad? Apa kata Nabi? Habasahumul maradu. Mereka nggak bisa jihad gara-gara tertahan sama apa? Sakit. Nah ini juga orang tertahan sama haid. Tergantung niat, tapi dia selesaikan ba'da apa? Ba'dal haidnya. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum membayar hutang puasa Ramadan? Dan apa hukum menunda pembayaran hutang puasa? Taib. Membayar hutang puasa Ramadan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia itu sakit atau dia sedang safar, fa'iddah, maka ganti min ayyamin ukhra, di hari yang lain, ganti dari lain. Taib. Jadi hukumnya apa? Wajib. Apa hukum menunda pembayaran hutang puasa? Boleh. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku mengqadha puasa Ramadan itu di bulan apa? Sya'ban. Kata siapa? Aisyah. Sya'ban ini bulan sebelum bulan apa? Ramadan. Kita ini Sya'ban nih sekarang. Bentar lagi masuk Ramadan. Aisyah baru bisa mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan sebelumnya gara-gara haid. Bulan apa? Sya'ban. Berarti boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi hukumnya boleh? Naam, boleh. Salam Ustaz, afwan di luar tema, katanya kalau kita musuhan lebih dari 3 hari salatnya tidak diterima. Ana enggak tahu. Allah alam. Kalau antum tahu, ya kabarin ana. Ana nggak tahu hadisnya. Tapi yang jelas orang itu tidak boleh saling diaman di atas 3 hari. Hadisnya la yahjur muslim akhahu fawqa thalath. Seorang muslim itu tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi apakah tidak diterima? Ana tidak tahu. Mungkin ana yang tidak tahu. Mungkin ada, cuman ana tidak tahu. Tapi misalnya ada 2 orang lagi sediaman, gara-gara si A marah sama si B, tapi si B ini biasa aja. Ini santri nih atau santriwati nih. Dia nganggap musuhan, dia nggak nganggap musuhan, dia cuma takut negur si A. Apakah si B yang takut ini sholat dia akan diterima juga? Cuma dia takut menegur si A. Ya Allah. Ini santri nih, yakin. Antum itu makhluk sosial atau santriwati? Antumnya makhluk apa? Sosial. Itu kan kita pelajarin di IPS dulu pas masih SD. Caranya nggak usah nggak enakan, nggak usah nyimpan dendam. Wallahi capek, wallahi capek. Apa gitu loh? Maksudnya nggak faedah, nggak ada. Terus gimana caranya? Salam saja sudah. Seakan-akan nggak tahu masalah. Makanya ana sering sampaikan dalam Islam itu ada sebuah amalan termasuk bagus, namanya taghaful. Taghaful ini bahasa kita CCDT, cak-cak tak tahu. Kata orang sini CCDT.
Taghaful, pura-pura nggak tahu. Dia lagi kesel sama kita, sudah pura-pura nggak tahu. Assalamualaikum, akhi, gimana? Khairan tuh? Khair, masyaallah. Sudah. Nggak usah diingat kesono. Antum gini. Asli, wallahi capek. Manusia itu nggak mungkin nggak berbuat salah. Selama kita hidup di atas muka bumi, pasti selek itu ada. Pertikaian pasti ada. Pasti, Anda bilang pasti. Karena di zaman sahabat pun ada pertikaian. Cuman caranya paling mudah, kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian dengan satu amalan, kalau kalian lakukan, kalian nggak akan saling benci, langsung saling cinta. Amal apa itu? Kata Nabi, afsus salama bainakum, tebarkan salam sesama kalian. Ini kayaknya orang ini lagi nggak seneng di sama. Taib, jumpa, antum jumpai, jangan melengos. Waduh, ada itu lagi. Dia nyari jalan sana, yang ini nyari jalan lain. Itu kan hadis Nabi disebutkan. Apa perintah Nabi? Afsus salam. Pura-pura nggak tahu. Biasa aja. Assalamualaikum. Gimana akhiran? Ana yakin manusia itu nggak usah nyimpen dendam. Capek. Nanti antum akan merasa kondisi kalau sudah besar. Oh ya, rugi ya kalau kita saling dendam. Itu nanti antum akan pelajari itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau udah besar, ini kan antum bakal jadi dai, yang belakang jadi ustazah. Antum akan ingat masa lalu, ya Allah kok bisa bertengkar ya kan? Nggak masuk. Nah, wallah a'lam bishawab. Salam, apakah boleh sholat sunnah di rumah? Syukran Ustaz. Nah, ini tidur ini. Udah kita jelas santri nih. Kita udah jelaskan tadi, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik sholat laki-laki di mana? Di rumah, kecuali sholat wajib, itu baru berjamaah. Kalau sholat sunnah ya di rumah, bukan lagi boleh tapi sunnah. Sampai kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan kan nggak bisa sholat di situ, kita nggak bisa sujud di situ, nggak bisa sholat di situ, nggak bisa. Tapi banyak orang-orang jadikan rumahnya sebagai apa? Kuburan, dengan nggak disolatin. Makanya kata Nabi SAW, jadikan rumah kalian mendapatkan nasib bagian dari sholat kalian. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salam Ustaz, Anda mau nanya, apakah boleh kita sholat tarawih tapi di masjid itu sebelum sholat ada ceramah, dan apa hukumnya? Tolong, kalau ada dalilnya tolong sebutkan. Nggak ada masalah. Syekh Hisham Al-Biali, beliau ditanya tentang masalah ceramah sebelum tarawih, ba'da tarawih, selama tidak diyakini ada keyakinan khusus, fadilah khusus. Dia cuma ngambil momen saja. Oh, ini momen lagi rame nih, sudah. Nggak ada keyakinan, oh kita harus ceramah biar lebih afdal. Lah, ini salah. Dia cuma ngambil momen saja. Ngambil momen, oh taib, oh ini lagi rame, mumpunglah ana mau nyampaikan tentang masalah semangat beragama, pas momennya. Makanya Allah alam bishawab, kata para ulama diperbolehkan. Ini fatwa Syekh Hisham Al-Biali dan para ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, izin bertanya, saya pernah dengar Nabi Muhammad SAW tarawih 2/3 atau 3 hari pertama Ramadan, lalu Nabi tidak sholat tarawih sampai 2 atau 3 hari terakhir Ramadan. Apakah benar Ustaz, dan apakah kita boleh melakukan hal seperti itu? Taib, Nabi SAW sholat tarawih awalnya itu cuma 1, 2, 3 hari. Habis itu Nabi nggak lagi sholat berjamaah. Nabi sholat di mana? Di rumah. Kenapa? Nabi ngomong, khasyitu an tufradu alaikum, aku takut kalau dirutinkan ini sedangkan saya masih hidup, nanti hukum tarawih jadi wajib. Nggak bisa pulang kampung antum. Kalau pulang kampung, stop dulu jalan kita nih. Sholat apa? Tarawih 11 rakaat pula. Berat nggak? Berat. Safar itu kan butuh jalan. Sedangkan yang afdol safar itu siang hari atau malam hari? Afdol safar itu siang atau malam? Malam. Kata Nabi SAW, safar di malam hari itu lebih afdol. Kenapa? Tutwal ard, bumi itu dilipat sama Allah. Makanya Anda sering safar, Anda tuh lebih suka safar malam, lebih cepat. Lebih apa?
lebih cepat. Ada yang ngomong, oh enggak, gara-gara lagi sepi. Enggak, memang lebih cepat. Tutua dilipat. Dan itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba aja antum safar. Kalau antum hobi safar, ana pernah sering ana safar ke Medan, ke Riau, ke Jawa, Solo. Dulu pernah dari Palembang ke Solo, Solo ke Medan, kayak gitu. Non-stop itu jalan terus. Dan ana tetap merasa paling nyaman safar itu kapan? Malam. Kalau sekarang kondisi orang tuh banyak nggak mau safar malam, takut begal. Takut apa? Begal. Nah jadi nah kalau diwajibkan safar mau malam hari, aduh ada tarawihan, nggak bisa. Makanya Nabi nggak mau itu diwajibkan, maka Nabi tinggalkan. Tapi habis itu nggak lama Nabi sholat tarawih berjamaah kembali bersama para sahabat. Wallahu alam. Ini waktu kita sudah habis, ini udah mau jam 8, kurang lebihnya mohon maaf. Ana sarankan antum besok juga nyimak Pak, kalau antum mau datang ke Ma'had Imam Albani Tanjung Rahman. Kalau antum mau datang, karena ini pembahasan besar ini, nggak akan bisa stop 1 malam 2 malam dan sebagainya. Jadi tapi kalau antum mungkin ada kajian yang lain, antum bisa simak di YouTube, ini nggak ada masalah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang diberkahi. Taib, ini masa pandemi sudah lewat, iktikaf boleh, pemerintah juga membolehkan, jangan ndak iktikaf. Ana bilang rugi, berkali-kali ana ngomong iktikaf. Santri kalau bisa jangan pulang, antum pulang santri. Iya, ada program iktikaf nggak di sini? Bukan, untuk yang lain ada nggak iktikaf di sini? Ada kan? Datanglah. Nggak wajib tapi datang. Masa lebih semangat bapak-bapaknya? Kalau ana Pak di Ma'had Imam Albani kelas 3 mutawasid wajib iktikaf. Biar terbiasa, iktikaf wajib. Yang lainnya itu wajib itu sampai akhir loh ya. Yang lainnya itu sampai wajib iktikaf sampai malam 27. Jadi 27 pagi harinya boleh pulang. Jadi sampai malam 27. Nah, yang kelas 3 sampai akhir malam takbiran baru boleh pulang. Sampai malam takbiran. Kelas 3 semua wajib hukumnya. Nah, tapi kalau antum kalau ada sunnah di sini gabunglah. Masa lebih semangat yang tua? Memang pemuda itu memang beda sekarang. Pemuda zaman kita sekarang ini memang apa? Beda. Kalau dulu Soekarno ngomong kasih aku 10 pemuda, niscaya aku goncangkan dunia. Aduh, sekarang 100 pemuda aja nggak bisa. Nah, itu memang beda pemuda zaman sekarang dengan zaman dulu. Makanya anak nasihat anak santri gabung sama bapak-bapaknya. Nggak masuk loh. Justru momen itu pergaulan kita tuh ganti. Anak dulu kenapa anak gampang mudah bergaul sama bapak-bapak? Karena memang kita tuh ngikut. Anak iktikaf dari dulu tuh sejak kelas 3 mutawasid. Detail waktu itu iktikaf. Jadi gabung sama bapak-bapak tuh gampang. Ini sekarang anak muda gabungnya sama anak muda, jadi akhirnya agak aduh malu anak. Kalau bahasa sekarang insecure. Betul nggak ngomong? Anak nanti salah lagi kayak ngomong mix way. Insecure. Suka-suka antum lah. Canggung gimana? Bapak-bapak itu ya biasa. Bapak kita, orang tua kita gabung. Ini ada tamu bapak kita, kawan bapak kita bertamu. Nak, salam dulu nak. Nanti sekolahnya di pondok. Masa nanti kita ini ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu. Salam, masya Allah Pak, sehat. Gitu ngomong, sehat Pak. Fadhol Pak, dimakan Pak, masya Allah. Kan gitu. Sekarang adab anak muda tuh enggak lah, abah aja bah di kamar. Kayak gabung iktikaf gabung. Anak-anak kami di sana itu kayaknya sama bapak-bapak itu kayaknya gabung loh itu. Ngobrol tuh sama bapak, ngobrol tuh kayak asik gitu sama bapak di sana ya Imam Albani. Wong kampung memang santri kami kan kampungan memang. Tapi gabung berbaur sama bapak, nggak ada kelompok sini santri kelompok, nggak ada, gabung semua. Kayak kalau bisa tuh terapkan kayak gitu, jadi jiwa itu sama-sama membela agama Islam itu kuat. Namun Allah alam bisawab, ini dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.